Woi Jin, lu ngapain pakai kacamata kayak gitu? Aneh banget. Iya kah? Bukannya gue ganteng pakai kacamata kayak gini? Agak lain sumpah. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Woi Zak, coba kau lihat Pak Encong. Emang kenapa dengan Pak Encong? Ada yang aneh kah? Jelaslah, coba lihat mukanya. Udah kayak babi, hidungnya besar, ngeselin, kayak dajjal. Pengen kupecahkan kepala bapaknya. Gila nih orang. Parah lu, gue bilangin nih ke Pak Encong supaya lu kena hukum. Pak Encong. Iya, kenapa Jin? Ini Pak, kata Zaki bapak kayak babi, hidungnya besar, ngeselin kayak dajjal. Pengen kupecahkan kepala bapaknya. Gitu Pak. Si bangke malah fitnah. Woi bangke, apa maksud lu sialan? Gua mana ada bilang kayak gitu ke Pak Encong. Hehehe, nikmatin aja kawan. Zaki, apa benar kamu bilang gitu tadi? Kamu bilang saya kayak babi? Iya, emang mirip kayak babi sih. Duh, gua keceplosan bilang Pak Encong kayak babi. Duh, matilah gua. Pak, tadi saya salah ngomong. Bapak tampan kok, bukan kayak babi jelek. Karena kamu udah membuat bapak yang tampan ini marah, jadi kamu saya hukum bersihkan WC cowok sampai bersih. Jir, mau muntah gue cok. Apa? Saatnya istirahat. A few moments later. Apes. Mau gak mau, gue harus membersihkan WC ini. Kalau tidak, gue bisa dimarahin lagi sama Pak Encong. Nah, lo bersihkan yang di sana, gue di sini. Ah bangke, kenapa gue ikut-ikutan membersihkan WC juga? Yang dihukum kan elu, bukan gue. Betul, gue yang dihukum. Tapi lo yang membuat gue kena hukum, jadi lo harus kena juga. Allah bangke. Jangan banyak omong. Cepat bersihkan bagian sana. Cepat kita kerjakan, cepat juga selesainya. Iya. Hah, gelo, lelah banget gue cok.
Gara-gara lu juga, kocak. Baru aja masuk sekolah lagi, udah kena hukum aja. Sial. Halah lebay. Gue biasa-biasa aja kena hukum sama Pak Encong. Bukan kayak lo, kayak nggak terima amat kena hukum sama Pak Encong. Woi bangke, wajar gua gak terima. Gara-gara lu gua kena hukum, padahal gua gak salah apa-apa. Emang iya gara-gara gue. Kenapa gue nggak ingat ya? Sialan, pura-pura gak ingat pula nih anak kambing. Lah, ada apaan tuh? Kenapa ribut amat di sana? Nggak tahu juga gue. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Yuk kita samperin, jadi kepo gua. Gue juga kepo. Emang ada apaan di sana? Gue kira tadi ada apaan, ternyata cuman itu doang. BTW itu siapa Jin? Lah, lo nggak tahu siapa dia? Kalau gua tahu, gak bakalan gua nanya ke lu tadi. Bener juga ya. Jadi siapa dia? Dia adalah ketua OSIS di sekolah kita. Kalau nggak salah, dia anak kelas 2, namanya Zen. Oh, ternyata ketua OSIS kah? Gua lihat-lihat ketua OSIS itu sangat disukai cewek ya. Ya begitulah, hampir semua cewek di sekolah ini suka sama Zen. Kira-kira 99% lah. Gelo. Wajar aja, orang ganteng. Udah bel tuh. Yuk, kita balik ke kelas. Ayo. Tadi kata si ketua kelas, kita jam kos nggak belajar sampai bel pulang coy. Yang benar lu, kita jam kosong. Iya, gua nggak bohong. Yes, jam kosong. Enak nih, tidur sampai bel pulang. Oh iya, ada satu lagi nih. Ada lagi emang. Apaan? Minggu depan kita full libur coy. Karena kelas 3 mau ujian kelulusan, jadi kita libur. Mantap, bisa nih tidur di kosan seharian. Dari tadi tidur mulu yang lo pikirin dah. Tuh beras di kosan mau habis. Sekarang giliran lo yang beli. Gue udah kemarin. Iya, nanti gua beliin. Aman aja. Sekarang gua mau tidur dulu. Nanti kalau udah bel pulang, bangunin gue ya. Oke, kalau gitu gue mau main ML aja. A few moments later.
bangun, udah bel pulang nih. Oh, udah bel pulang ya. Tunggu bentar, gua ambil tas gua dulu. Tunggu bentar Zak, gua mau kencing dulu ya. Udah kebelet nih. Ah, ada-ada aja lu. Ya udah, jangan lama-lama. Kalau lama, gua tinggalin lu. Iya, cuma sebentar. Kencing di sini aja ah. Males banget kencing di WC. Kan udah gua bersihkan. Nanti kotor lagi. Besok Pak Encong mau lihat WC apa udah kami bersihin atau belum. Makanya mending gua kencing di sini. Bentar. Kok di sini masih ada orang? Kan sekarang udah pulang. Harusnya nggak ada orang lagi. Tapi gue kayak kenal sama yang satunya. Lah, itu kan ketua OSIS. Ngapain dia di sana? Dan juga sama siapa dia bicara? Ngapain ketua OSIS di sini? Dan siapa orang itu? Sepertinya dia bukan murid di sekolah ini. Mencurigakan. Hah? Apa tuh yang dikeluarkan orang itu? Ada namanya. Tapi apa ya? Kurang kelihatan dari sini. Sky. Apaan itu Sky? Gua jangan lama-lama di sini. Nanti gua bisa ketahuan sama mereka. Mending sekarang gua pura-pura nggak tahu aja dulu. Kabur. Si bangke, lama amat kencingnya. Emang kencing apaan bisa selama ini? Kencing batu kah? Gua tunggu 1 menit lagi lah. Kalau dalam 1 menit Jin belum muncul, gua tinggalin aja dia sendirian. Lelahnya gua. Baru aja diomongin, udah muncul aja. Lo kenapa dah? Kayak abis dikejar-kejar pinjol aja. Adalah pokoknya. Yang penting sekarang kita langsung pulang aja. Jangan lama-lama di sini. Lah, emangnya ada apaan? Kok tiba-tiba pengen cepat-cepat pulang? Nanti gue ceritakan. Yang penting sekarang kita pulang dulu. Cepet. Emang apaan yang terjadi? Tumben banget Jens panik ini. Oke. Lo aja yang bawa motor ya. Gue masih kelelahan nih. Iya.
Jin, lo kenapa tadi di sekolah panik amat? Apa ada sesuatu yang terjadi ketika lo kencing? Cerita dong, gue penasaran nih. Gua tadi kan mau kencing. Iya, Nah, gua mau kencingnya di belakang sekolah. Karena lah, lo kenapa kencing di belakang sekolah, kocak? Di WC kan ada. woi kocak, lo lupa kah? Kita kan kena hukum sama Pak Encong membersihkan WC. Iya, terus? Nah, jika gua kencing di WC, kan nanti kotor lagi. Besok Pak Encong mau ngeliat WC. Kalau belum bersih, ya hukuman kita ditambah. Makanya gue kencing di belakang sekolah. Oh, bilang kayak dari tadi. Padahal dia tadi yang potong pembicaraan. Kocak lah. Oke Jin, lanjutkan. Pas gue lagi di belakang sekolah, ternyata ada orang selain gue di situ. Emang ada siapa? Pak Encong kah? Gue melihat dengan jelas di situ ada ketua. Lah, gua dikacangin nih. Mereka lagi membicarakan sesuatu, tapi gue nggak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Dan juga orang itu memberikan sesuatu kepada ketua OSIS seperti kotak obat gitu. Kalau nggak salah nama kotaknya Sky. Gue nggak tahu arti Sky itu apa. Sky? Gua kayak pernah mendengar orang menyebut nama Sky. Tapi kapan ya? Duh, gua lupa lagi. Terus setelah itu lo ngapain lagi? Setelah gue melihat itu, gue langsung cepat-cepat kabur. Soalnya gue takut ketahuan sama mereka berdua. Oh, pantas aja lo panik amat tadi di sekolah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Gue curiga sama Zen kalau dia menyembunyikan sesuatu yang penting. Dan juga gue penasaran sama kotak obat Sky itu. Obat apa yang ada di dalamnya? Kita harus menyelidikinya, Zak. Ya, gua ikut-ikutan aja. Sebagai teman, gua akan membantu. Mantap. Zak, gue boleh nggak melihat bentuk mata demon itu kayak gimana? Gue pengen banget melihatnya dan jelaskan juga tingkatan tentang mata demon. Boleh kan? Baiklah, gua akan menunjukkannya. Tapi cuma sebentar aja ya. Oke? Oke, Zak. Wow, ternyata beginikah bentuk mata demon. Keren banget, coy. Inilah mata Black Demon yang gua punya. Gelo, Zak. Keren banget mata demon punyamu. Gue juga pengen bisa pakai kekuatan mata gua, tapi gua belum bisa. Gue akan jelaskan tingkatan dan macam-macam warna mata demon ke lo. Dengarkan baik-baik. Oke, Zak. Mata demon atau bisa dibilang mata iblis. Dulu, sebelum para demon musnah, ada satu demon yang sempat menanamkan mata demonnya ke manusia. Mulai dari situlah mata demon ada di dunia ini dan turun-temurun sampai sekarang. Zak, gimana caranya manusia bisa membangkitkan mata demonnya? Untuk membangkitkan mata demon, hanya manusia yang berada di titik terendahnya yang bisa. Contoh, lagi marah yang tinggi, dikhianati, dan emosi yang tidak terkendali. Dan juga dipengaruhi faktor keturunan mata demon. Oh, ternyata begitu asal-usul mata demon. Zak,
Apa mata demon memiliki tingkatan atau level gitu? Iya, mata demon emang ada tingkatannya. Oke Zak, gue pengen tahu apa aja tingkatan dari mata demon. Tolong jelaskan dong. Oke, mata demon memiliki 3 tingkatan atau level. Untuk membuka tingkatan yang lebih tinggi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gua akan mulai dari tingkatan ke-1. Jika ada manusia yang membangkitkan mata demon, dia akan membuka tingkatan ke-1. Dan tingkatan ke-1 ini hanya mata demon yang tidak sempurna. Zak, kenapa di tingkat ke-1 mata demon dibilang tidak sempurna? Karena di tingkatan ke-1, warna mata demon bukan warna asli matanya. Untuk membuka warna asli mata demon, manusia harus berhasil membuka tingkatan kedua. Di tingkatan kedua itulah baru warna asli mata demon muncul. Oh, ternyata begitu. Ya, walaupun gue kurang paham sih. Tapi Zak, ada syaratnya kan untuk membuka tingkatan kedua ini? Iya ada, syaratnya cukup mudah. Untuk membuka tingkatan kedua, manusia mata demon harus membunuh 100 manusia. Untuk ke tingkat kedua, Buset, membunuh 100 manusia dibilang mudah. Bejir lah. Wah, agak seram juga ya untuk membuka tingkatan kedua. ya begitulah, mau bagaimana lagi. Kalau tingkatan ketiga, kayak gimana Zak? Tingkat ketiga, ya gua gak tahu penjelasannya. Paling ayah atau kakek gua yang tahu. Tapi gua males tanya sama mereka berdua. Lah bangke, Ya kalau lo mau tahu, tanya aja sama ayah atau kakek gua. Mudah kan? boleh tuh. Kalau bisa, gue pengen diangkat jadi anak CEO Naga Putih. Hahaha. Enak aja lu. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Bercanda kali, serius amat dah. Woi Zak, kalau boleh tahu, mata demon lu sekarang di tingkatan berapa? Tingkatan ke-1. Emang kenapa? Jadi berapa manusia yang sudah pernah lu bunuh Zak? Kalau gak salah udah 99. Kurang 1 lagi untuk membuka tingkatan kedua. Tapi gua gak mau membuka tingkatan kedua. Ya walaupun kurang 1. Tapi gua gak akan mau membunuh manusia lagi. Emang kenapa Jin? Lo tanya tentang hal itu? Gak apa-apa, gue cuma penasaran aja. Bahaya nih, bisa-bisa gue lagi yang jadi tumbal. Hah, gue tidur aja lah. Besok kan hari terakhir sekolah juga. Gue juga pengen ikutan tidur. Minggir dikit Zak, sempit nih. Zak, lu tadi ada beli beras kah? Oh iya beras. Aduh, gue lupa Jin. Gara-gara lu tadi pengen cepat pulang, habis gue lupa. Jadi sekarang kita nak makan apa? Kan beras sudah habis. Ya, gue gak tahu. Kalau mau, lu keluar aja beli makanan. Jam segini masih ada warung kok yang buka. Alah, kontak lah. Ketua, apa sekarang obatnya sudah ada? Ada dong, lu mau beli kah? Iya ketua, gua mau beli 2 bungkus aja, soalnya sekarang lagi nggak banyak uang. 2 bungkus ya? Tunggu bentar. Nih obatnya 2 bungkus. Oke ketua, ini uangnya. Oke, bilang ke yang lain kalau obatnya udah ada. Aman ketua.
Zak, kira-kira kita aman gak? Moga aja. Bagus, WC ini sudah bersih. Hebat juga kalian berdua. Hehehe, makasih Pak Encong. Pak, kami boleh gak pergi dari sini? Soalnya kami mau ke kantin, Pak. Iya, kalian boleh pergi. Oke, Pak. Pak. Zak, kayaknya di sana ada orang yang lagi pingsan deh. Di mana, Jin? Tuh, di depan kita. Oh iya, ada orang yang pingsan. Ayo, kita samperin, Jin. Ayo. Siapa orang ini? Kenapa dia bisa pingsan di sini? Agak aneh. Hah, benda apaan itu? Lah, ini kan obat waktu itu, obat Sky. Kenapa orang ini bisa ada obat ini? Ada apa, Jin? Lu menemukan sesuatu kah? Iya, gua menemukan obat. Kalian sedang apa di situ ribut-ribut? Lah, ketua OSIS kenapa dia bisa ada di sini? Oh, ketua OSIS. Bikin kaget aja. Gua kira tadi apaan? Ini ketua, ada murid yang lagi pingsan di sini. Kami nggak tahu kenapa dia bisa pingsan. Tapi ada benda ini di sampingnya ketua. Hah? Itu kan obat Sky. Kenapa bisa ada di sini? Kami juga nggak tahu ketua, kenapa benda ini bisa ada di sini. Lupakan tentang obat itu. Yang penting bawa dulu murid ini ke OKS untuk diperiksa. Oke, ketua. Mari sini kami bantu membawanya. Gak usah, biar gue aja yang bawa dia ke OKS. Kalian gak usah ikut. Tapi ketua, kami... Aman, gue aja yang urus. Kalian pergi saja. Oke lah kalau gitu. Kami berdua mau ke kantin dulu ketua. Bawa hati-hati, ketua. Jangan sampai jatuh nanti. Aman, serahkan aja ke gue. Zak, bagimu apa Zen tahu tentang obat Sky? Kalau menurut gua, sepertinya Zen tahu tentang obat itu. Nanti kalau ketemu lagi dengan Zen, gua mau tanya soal obat itu ke dia. Gua masih penasaran, obat apaan itu? Woi, ternyata kalian di sini. Ketua, sini gabung sama kami. Oke.
Ketua, apa murid yang tadi udah dibawa ke OKS? Udah gue antar tadi. Setelah itu gue langsung ke sini. Oh, baguslah. Ketua, gue mau nanya sesuatu nih. Lu mau nanya soal obat Sky itu kah? Iya ketua, apa ketua tahu sesuatu tentang obat itu? Iya, gue tahu. Tapi sebelum itu jangan panggil gue ketua dong. Panggil Zen aja. Oke Zen. Nah, gitu kan enak. Oke Zen, gue mau tahu, emang obat apaan Sky itu? Obat Sky adalah obat terlarang yang dibuat oleh organisasi terkenal di wilayah selatan. Organisasi. Apa nama organisasinya? Nama organisasi itu adalah Skydax. Hah? Skydax? Iya, Skydax. Apa kalian pernah mendengar tentang organisasi ini? Ini baru pertama kalinya kami mendengar organisasi Skydark. Jadi, organisasi Skydark inilah yang membuat obat Sky itu. Iya, benar. Skydax lah yang membuat obat Sky. Tapi Zen, kenapa lu bisa tahu tentang organisasi Skydax itu? Iya, kenapa lu bisa tahu? Kalau itu, gue nggak bisa kasih tahu kepada kalian karena rahasia. Ya udahlah, kalau lu nggak mau ngasih tahu, kami paham kok. Tapi Zen, gue ada satu pertanyaan lagi nih untukmu. Apaan tuh? Kemarin gue ada melihat lo di belakang sekolah, lagi bicara sama seseorang yang asing. Apa itu emang beneran lu Zen? Kenapa dia bisa tahu kalau gue ada di belakang sekolah? Duh, gue harus pura-pura nggak tahu nih, supaya dia nggak curiga sama gue. Hah? Di belakang sekolah? Perasaan gue nggak ada ke belakang sekolah kemarin. Lu salah orang kali. Mungkin aja gue salah lihat kemarin. Tapi gue lihat dengan jelas di situ ada Zen. Tapi mungkin bener gue salah orang. Sorry ya Zen, gue nuduh lu dengan sembarangan. Aman aja. Oke kalau gitu, gue pergi ke kelas dulu, udah bel nih. Iya Zen, kami juga mau masuk ke kelas. Akhirnya lo kembali juga. Apa mereka berdua emang tahu tentang kita yang menjual obat Sky di sini? Mereka nggak tahu bahwa kita menjual obat Sky, tapi mereka sudah tahu tentang informasi obat Sky. Mereka sudah tahu ya, apa kita baru memusnahkan mereka supaya tidak menjadi pengganggu? Iya, kita emang harus memusnahkan mereka, karena mereka sudah tahu tentang obat Sky. Yaudah, suruh bawahan lu untuk menyingkirkan serangga-serangga itu pulang sekolah ini. Gua suka gayamu Zen. Oke, gua akan suruh bawahan gua untuk menyingkirkan mereka sesuai perintah lu Zen. Oh iya, apa murid yang tadi udah lu habisi udah? Sudah, gua habisi dia dalam satu tembakan seperti lu perintahkan. Bagus. Selanjutnya, kita harus berhati-hati dalam menjual obat Sky. Jangan sampai ada orang lain tahu. Aman Zen.
Jin, gue besok aja ya beli beras. Jadi sekarang kita beli aja makanan untuk malam ini. Gimana? Seterah lu aja, yang penting lu beli beras untuk makan. Selesai. Oke. Woi Zak, jika lu diberi satu permintaan, lu maunya apa? Satu permintaan ya. Paling gue mau masuk SMA, ketemu si Ruku, gue nikahin, lalu punya anak 1M, tamat. Hidung belah 5M, masuk isekai, yang masuk akal aja lah. Pau. Yang masuk akal ya. Paling gue minta satu permintaan gue jadi 1000 permintaan. Jadi gue bebas minta apapun. Gelo, jenius banget gue, Cok. Ini nih, ciri-ciri orang otaknya ada di pantat. Gobloknya kelewatan. Bebasmu aja lah, males gue dengernya. Kalau lu jika diberi satu permintaan, lu mau apa emang? Jelas, gua mau jadi CEO paling terkaya dari segala CEO terkaya di dunia ini. Hahaha. Mimpi lu ketinggian, kocak. Nanti jatuh, patah tuh pinggang. Lah, lu juga mimpinya ketinggian bangke. Mau ke isekai. Lu kira kayak film-film, kena tabrak truk, buka mata udah di isekai. Jadi pahlawan punya harem 1M. Enggak kocak, malahan lu ketemu Martin dibawa ke neraka. Lah, malahan pingsan nih anak. Sialan lu. Sakit ginjal gue denger lu bilang gitu. Tuh mulut emang gak ada filternya sama sekali dah. Lemah amat lu, cuman gua bilang gitu, udah pingsan aja. Diam lu. Wah, ternyata kalian di sini. Pas banget gua mau kasih hadiah salam olahraga ke kalian. Jin, lu kenal sama orang-orang DJ ini? Gak kenal gua, paling kakak kelas yang ngajak main bola. Kan tadi dia bilang mau kasih kita salam olahraga. Oh iya. Oke bang, gas, kita main bola. Kami berdua juga suka main bola. Hah? Main bola? Maksudnya apaan? Lah, tadi kan katanya mau kasih salam olahraga. Olahraganya main bola kan bang? Lah, si bangke, dikiranya kami ngajak main bola. Tuh otaknya di mana dah? Cih, gua belak-belakan aja lah. Kami juga nggak boleh lama-lama di sini. Kami bukan ngajak main bola, sialan. Kami di sini mau menghabisi kalian. Oh, mau menghabisi kami. Bilang kek dari tadi. Gua tadi udah bilang, kalian aja yang nggak paham. Lupakan hal itu. Emang kalian bisa menghabisi kami berdua. Bagi gua mimpi aja sih. Oh, lu meremehkan kami ya? Bersiaplah, kami habisi kalian. Jin, gua mau keluar nih beli beras. Jadi motor gua pakai ya. Zak, gua nitip nasi cabang dong. Udah lama gua pengen makan nasi cabang. Nasi cabang? Nasi apaan tuh? Baru dengar gua. Bukan nasi cabang, tapi nasi padang. Salah sebut gua. Bangke. Oke, nanti gua belikan. Oke, gua tunggu.
Gue heran dah, kenapa wajah gue gak berubah ke bentuk semula ya? Padahal gelang itu udah lepas dari tangan gue. Harusnya wajah gue udah berubah ke bentuk semula kan? Tapi sampai sekarang wajah gue masih kayak gini aja, gak berubah-ubah. Ah, biarin aja lah. Mungkin ada waktunya nanti wajah gue kembali. Gue tinggal tunggu aja. Itu bukannya Zen, ketua OSIS. Ngapain dia masuk ke gang itu? Mencurigakan. Gua samperin aja lah, daripada gua penasaran kan. Lah, Zen lagi ngapain dia ada di sini? Dan juga sama siapa dia bicara? Coba gua liatin dari sini apa yang Zen lakukan. Sepertinya ada yang ngeliatin gue di sini. Kira-kira siapa ya orangnya? Cih, berani banget orang ini. Apa gue kasih hadiah spesial aja biar dia senang? Cih, ternyata lu Zaki. Kenapa harus lu yang tahu tentang ini? Sialan, merepotkan saja. Lu bantu gue bawa dia cepat. A few moments later. Zak, lu kapan pulang bangke? Nasi padang gua mana? Gua udah lapar nih. Dari tadi nungguin lu nggak pulang-pulang. Aduh, laparnya.